warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan dari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kelompok kami buat mengenai materi strategi pembelajaran bilangan bulat. Anggota kelompok 1 yang pertama yaitu ada Vivi Ika Nur Safitri dengan NIM 193141042. Yang kedua ada Yusfiah Nur Ifa Fadilah dengan NIM 193141046. Yang ketiga ada Tasya Dina Morisa dengan NIM 193141058. Yang keempat ada Agnes Santika Dewi dengan NIM 193141059. Dan yang terakhir ada Fadia Maratus Solihah dengan NIM 193141060. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pengenalan konsep bilangan bulat. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pembelajaran konsep penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan model dan metode dalam pembelajaran bilangan bulat. Dan yang kelima, untuk mengetahui contoh internalisasi nilai Islam dengan strategi analogi pembelajaran bilangan bulat. Di sini saya Tasya Dina Morisa akan menyampaikan materi mengenai strategi pengenalan konsep bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu merupakan bilangan utuh yang terdiri dari bilangan 0, bilangan asli, dan juga bilangan negatif. Sebelum mengajarkan konsep bilangan bulat, sebaiknya kita kenalkan terlebih dahulu apa itu konsep bilangan negatif. Konsep bilangan bulat negatif dapat ditanamkan antara lain dengan menggunakan istilah lawan dari. Di sini, guru menggunakan istilah lawan dari masing-masing bilangan asli ataupun bilangan positif. Untuk dapat menanamkan konsep bilangan bulat negatif ini, sebaiknya pertama guru berceramah dan juga memberikan contoh. Guru dapat menyampaikan ceramah singkat. Misalnya, anak-anak, coba perhatikan masing-masing bilangan bulat positif mempunyai lawan. Lawan suatu bilangan positif biasanya menggunakan tanda strip atau tanda negatif di depan lambangan bilangan positif tersebut. Nah, setelah ceramah dan pemberian contoh secukupnya serta pengamatan guru menunjukkan para siswa telah memahami materi, maka guru dapat melanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Selanjutnya, guru dapat menulis beberapa lambang bilangan bulat positif di papan tulis dan meminta siswa secara bergantian menuliskan lambang bilangan tersebut. Terakhir, jika siswa telah memahami konsep tersebut, maka guru dapat memberikan tugas sebagai latihan untuk dikumpulkan kepada guru. Kegiatan ini pun dapat ditutup oleh guru dengan menyimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kemudian sedangkan himpunan bilangan positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yusfiah Nur Ifa Fadilah. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin B, strategi pembelajaran konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penanaman konsep penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui penjumlahan itu apa sih? Nah, penjumlahan adalah salah satu materi dalam matematika yang cara pengerjaannya digabungkan atau ditambah. Nah, bilangan bulat pada materi penjumlahan yaitu menghitung sesuatu yang mempunyai nilai positif maupun negatif dengan cara ditambah atau digabung. Nah, sebelum
mengajarkan cara penjumlahan, sebaiknya seorang guru terlebih dahulu harus mempelajari prosedur yang perlu digunakan untuk membimbing siswa memahami penjumlahan. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama yaitu menyiapkan suatu himpunan. Kemudian yang kedua, menyiapkan himpunan yang saling lepas terhadap himpunan yang pertama. Yang ketiga, menyatukan kedua himpunan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan sifat bilangan dari himpunan baru hasil penggabungan kedua himpunan tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menanamkan konsep penjumlahan dua bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat yang berlainan tanda. Yaitu yang pertama kita dapat menggunakan benda konkret. Nah, pada penggunaan benda konkret ini, cara yang digunakan biasanya guru itu menyiapkan potongan-potongan karton persegi dengan ukuran 2x2 atau secukupnya. Nah, para siswa diminta untuk menyiapkan dan membawa ke kelas pada saat pembelajaran matematika. Setelah itu, sebagian potongan karton tersebut diberi warna hitam dan sisanya warna putih atau warna lain sesuai selera masing-masing. Nah, pada slide sudah disajikan ya teman-teman, pada pojok kanan atas di situ terdapat gambar bahwasanya karton yang berwarna hitam melambangkan bilangan negatif, sedangkan karton yang berwarna putih melambangkan bilangan positif. Nah, mari kita hitung jumlah dari negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Nah, cara pengerjaannya, ambillah 3 karton hitam, kemudian ambil lagi 5 karton hitam. Kumpulkan karton-karton tersebut pada satu wadah dan mintalah untuk mencacah banyaknya seluruh karton hitam yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, tentu ada 8 karton hitam ya teman-teman. Karena karton hitam menyatakan bilangan negatif, maka dapat disimpulkan bahwasanya negatif 3 ditambah dengan negatif 5 menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 8. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Yang kedua, coba kita hitung jumlah 5 ditambah dengan negatif 3. Nah, cara pengerjaannya, mintalah siswa untuk mengambil 5 karton putih dan 3 karton hitam. Mintalah kepada siswa untuk memasangkan masing-masing karton hitam dengan karton putih. Nah, kira-kira seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Selanjutnya, mintalah para siswa untuk mengamati dan mencacah karton yang tidak mempunyai pasangan. Nah, tentu saja ada 2 karton putih ya yang tidak memiliki pasangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 5 ditambah negatif 3 menghasilkan bilangan positif, yaitu 2. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan definisi penjumlahan. Untuk mengajarkan definisi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan definisi dapat disajikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, misalkan kita ingin menghitung jumlah dari negatif 4 ditambah dengan negatif 7, maka dapat diperoleh negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4 ditambah 7, yaitu menghasilkan negatif 11. Kemudian yang kedua, hitunglah jumlah 8 ditambah negatif 7. Maka dapat diperoleh 8 ditambah negatif 7 sama dengan 8 dikurangi 7, yaitu menghasilkan jumlah yang positif, angka 1. Nah, kenapa bisa menghasilkan jumlah yang positif? Karena apabila positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, kita dapat memikirkan penjumlahan bilangan bulat sebagai suatu gerakan atau perpindahan sepanjang suatu garis bilangan. Nah, suatu garis bilangan positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Nah, titik permulaan selalu dimulai pada angka 0 ya teman-teman. Jadi kita lihat negatif 2 ditambah dengan negatif 3 berarti mulai pada angka 0 dan bergerak 2 satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan bergerak 3 satuan ke kiri. Nah, gerakan ini berakhir di titik yang mewakili bilangan negatif 5. Nah, maka hasil dari negatif 2 ditambah dengan negatif 3 yaitu negatif 5. Nah, selanjutnya yaitu strategi penjumlahan.
Nah, di dalam bilangan bulat ini mempunyai dua strategi penjumlahan. Nah, contohnya seperti pada poin A, bilangan positif dengan positif. Nah, maka apabila bilangan positif bertemu dengan positif menghasilkan jumlah yang positif. Contohnya, ibu membeli jeruk sebanyak 4 buah, kemudian ayah juga membeli jeruk sebanyak 5 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Nah, 4 jeruk ditambah 5 jeruk sama dengan 9 jeruk. Jadi, jumlah jeruk keseluruhannya adalah 9 jeruk. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua. Jika bilangan positif dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kita lihat pada gambar di situ terdapat 6 bola biru dipasangkan dengan 3 bola hitam. Nah, jadi yang tidak memiliki pasangan akan menjadi negatif, yaitu sama dengan negatif 3. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yakni tentang penanaman konsep pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama ada cara dengan menggunakan benda konkret, yaitu menanamkan konsep pengurangan pada bilangan bulat bisa menggunakan karton persegi yang berwarna hitam dan putih, seperti halnya pada penjumlahan bilangan bulat di atas tadi. Nah, berikut ini ada contoh soal untuk konsep pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, ada tentukan dari negatif 5 dikurangi negatif 2. Maka, di sini caranya adalah sediakan 5 karton hitam. Di sini sudah ada 5 kotak hitam ya, anggap saja itu kartonnya. Karena di sini soalnya negatif 5 dikurangi negatif 2, maka ambillah 2 karton hitam lagi dari 5 karton hitam tersebut. Nah, nanti sisanya kan tinggal 3 karton hitam. Nah, di sini maka hasilnya adalah negatif 3. Mohon maaf, di sini kotaknya hanya ada 2 karena ada salah pengeditan. Kemudian yang kedua ada tentukan dari hasil dari 3 dikurangi 5. Baik, langsung saja kita sudah mengetahui bahwa di sini kita dapat angka 3 diwakili oleh 3 karton putih. Dan kita ambil lagi 5 karton putih yang mewakili dikurangi 5 tadi. Nah, 3 karton ini tadi kita tumpukkan ke 5 karton yang ada di sini. Kemudian di sini sudah ditumpukkan 3. Nah, sisanya adalah 2. Nah, sisa 2 ini kita ganti karton menjadi karton hitam karena di sini hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua, menggunakan definisi atau sifat pengurangan bilangan bulat. Yang A, misalkan kita akan menentukan 8 dikurangi dengan negatif 5. Dalam hal ini, berdasarkan definisi 8 dikurangi negatif 5 sama dengan X. Jika 8 itu sama dengan negatif 5 plus X, maka kita ketahui negatif 5 plus 13 itu sama dengan 8. Jadi, X sama dengan 13 atau 8 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 13. Nah, salah satu sifat pengurangan adalah A dikurangi B sama dengan A plus negatif B. Oleh sebab itu, 8 dikurangi negatif 5 sama dengan 8 plus 5. Maka hasilnya adalah 13. Jadi, 8 dikurangi negatif 5 adalah 13. Yang ketiga, dengan menggunakan garis bilangan.
Penggaris bilangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat pengurangan bilangan bulat di atas. Garis bilangannya sebagai berikut. Di sini ada suatu garis bilangan positif yang menggambarkan gerakan ke arah kanan. Sedangkan yang bilangan bulat negatif itu menggambarkan gerakan ke arah kiri. Nah, titik permulaan selalu dimulai pada titik yang mewakili bilangan 0. Jadi, jika 5 ditambah dengan negatif 2 berarti mulainya pada angka 0 yang bergerak 2 satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan bergerak 5 satuan ke kanan. Gerakan ini berakhir di titik yang mewakili bilangan 3. Baik, selanjutnya ada strategi dari pengurangan bilangan bulat. Menurut Thomson, mengenai cara pengurangan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada pengurangan invers dari penjumlahan. Caranya yaitu apabila ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif yang angkanya sama, itu nantinya akan menghasilkan angka 0. Contohnya, di sini ada 7 ditambah negatif 7, maka hasilnya adalah 0. Kemudian, cara yang kedua yakni menggunakan pengurangan double. Cara perhitungan pengurangan double yaitu apabila ada angka yang huruf depannya itu sama. Contohnya, ada angka 9 dan angka 1. Nah, 9 dikurangi 1 itu sama dengan 8. Kemudian, cara yang ketiga itu adalah pengurangan melalui puluhan. Cara perhitungannya yaitu apabila ada angka puluhan yang dikurangi dengan angka puluhan juga. Contohnya adalah 30 dikurangi 20, maka hasilnya adalah 10. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran perkalian dan pembagian dalam bilangan bulat. Yang pertama yaitu konsep perkalian pada bilangan bulat. Perkalian merupakan operasi hitung penjumlahan yang berulang-ulang. Cara yang paling sederhana untuk menanamkan konsep perkalian pada bilangan bulat adalah menggunakan pola ataupun model. Contohnya yaitu kita ingin mencari hasil dari 4 kali min 2. Caranya adalah sebagai berikut. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan 4 dikali 0 sama dengan 0. Perhatikan ya teman-teman, bahwa semakin ke bawah hasilnya semakin kecil, semakin berkurang 4. Nah, kemudian 4 kali min 1 sama dengan berapa? Jika mengikuti pola perkalian di atas, maka hasil sebelah kanan semakin kecil, semakin berkurang 4. Jadi, 4 kali min 1 adalah min 4. Dan 4 kali min 2 sama dengan min 8, serta 4 kali min 3 sama dengan min 12. Kesimpulannya bahwa positif dikali negatif sama dengan negatif, karena perkalian bersifat komutatif. Contoh yang kedua yaitu min 3 dikali min 2 adalah, nah, guru di sini bisa menggunakan pola min 3 kali 3 sama dengan min 9. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Min 3 kali 1 sama dengan min 3. Min 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, min 3 kali min 1 hasilnya berapa? Jika mengikuti pola perkalian di atasnya, maka hasil sebelah kanan semakin ke bawah semakin besar nilainya. Semakin bertambah 3. Jadi, min 3 dikali min 1 sama dengan 3.
Kesimpulannya berarti negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah teman-teman, hal ini dapat diartikan bahwa hasil kali bilangan bulat yang berlawanan tanda sama dengan negatif. Dari hasil kali memiliki harga mutlak untuk masing-masing bilangan tersebut. Yang kedua, hasil kali bilangan bulat yang bertanda sama adalah positif dari hasil kali harga mutlak masing-masing bilangan tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian itu ada sifat kumulatif, ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Nah, yang pertama yaitu sifat kumulatif. Kumulatif sendiri itu memiliki arti pertukaran. Sifat ini berupa perkalian yang hasilnya antara ruas kanan sama dengan ruas kiri. Rumusnya yaitu A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya yaitu 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 jika kita tukar menjadi 2 kali 5, maka hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif sendiri itu berarti pengelompokan. Sifat ini berupa operasi hitung yang dikelompokkan. Rumusnya yaitu A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya, 5 kali 3 dikali 2 akan memiliki hasil yang sama dengan 5 kali 3 kali 2, yaitu sama-sama menghasilkan 30. Yang ketiga, ada sifat distributif. Distributif itu sendiri memiliki arti penyebaran. Nah, pada sifat ini, yaitu merupakan operasi hitung yang disebar. Rumusnya ada dua, yang pertama yaitu X dengan positif dan yang kedua ada X dengan negatif. X dengan positif yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang kedua yaitu A kali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Contohnya yaitu 6 dikali 2 plus 3 sama dengan 6 kali 2 plus 6 kali 3. Nah, angka 2 plus 3 kita jumlahkan terlebih dahulu akan menghasilkan 5. Kemudian kita kalikan 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 12 dan 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti 12 ditambah 18 sama dengan 30. Sama-sama menghasilkan 30. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep pembagian bilangan bulat. Penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat dan definisi pembagian bilangan bulat. Contohnya, 8 dibagi min 2 sama dengan min 4 karena min 2 dikali min 4 sama dengan 8. 6 dibagi 0 sama dengan 0 karena semua bilangan jika dikali dengan 0 maka hasilnya akan 0. Oleh karena itu pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Nah, strategi pembagian yang pertama ada positif ditambah positif dibagi positif sama dengan positif. Dalam strategi ini, pembagian bilangan positif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Contohnya, positif 20 dibagi positif 5 sama dengan positif 4. Yang kedua yaitu positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Dalam strategi ini, pembagian bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya yaitu positif 18 dibagi dengan min 3 sama dengan min 6. Yang ketiga yaitu negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Dalam strategi ini, pembagian bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 12 dibagi positif 4 sama dengan negatif 3. Yang keempat, negatif dibagi dengan negatif hasilnya yaitu positif. Dalam strategi ini, pembagian bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya yaitu negatif 16 dibagi dengan negatif 4 sama dengan
4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Agnes. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu penerapan model dan metode dalam pembelajaran bilangan bulat. Nah, apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan dalam materi bilangan bulat? Yang pertama yaitu model cooperative STAT atau cooperative learning tipe STAT. Nah, tipe belajar ini yaitu suatu pembelajaran menggunakan adanya kelompok-kelompok kecil yang heterogen, di mana lebih menekankan adanya aktivitas dan interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran. Nah, aktivitas belajar ini mengutamakan adanya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran kooperatif STAT ini, siswa diharapkan mampu menerapkan konsep bilangan bulat untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu model yang kedua yaitu model pembelajaran interaktif. Nah, model pembelajaran interaktif ini apa sih? Model pembelajaran interaktif merupakan model pembelajaran di mana pembelajaran ini digunakan guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru dituntut untuk menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya dengan sumber pembelajaran. Nah, agar siswa aktif membangun pengetahuannya dan diharapkan dapat menunjang ketercapaian tujuan belajar. Nah, model yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif dengan model Teams Game Turnamen atau TGT. Pembelajaran dengan model TGT ini merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif, di mana permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, melibatkan seluruh siswa tanpa harus membeda-bedakan status siswa. Nah, semua siswa terlibat dalam permainan ini karena mereka merupakan unsur dari permainan. Lalu, aktivitas belajar dengan permainan ini dirancang agar siswa lebih rileks di dalam menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Lalu materi selanjutnya yaitu metode. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bilangan bulat apa saja? Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini guru mendominasi kegiatan belajar mengajar, di mana semua disampaikan oleh guru dan siswa mengikuti dengan teliti apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru akan menyampaikan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyimpulkan. Kemudian siswa mengikuti cara yang disampaikan guru serta penyelesaiannya. Lalu yang kedua yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini apa? Metode demonstrasi guru dapat memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari yang sekedar memberikan pengetahuan yang sudah diterima oleh peserta didik maupun dalam memecahkan suatu masalah. Untuk memantapkan hasil pembelajaran melalui metode demonstrasi ini, pada akhir pertemuan guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, lalu metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini apa? Metode diskusi merupakan metode yang menghadapkan peserta didik kepada permasalahan. Jadi peserta didik diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan.
Jadi, apabila peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan, maka peserta didik diharapkan dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan. Selain itu, metode diskusi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menumbuhkan antusias belajar peserta didik ketika kegiatan belajar mengajar. Nah, metode yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan penyajian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam metode tanya jawab ini, pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi juga bisa berasal dari peserta didik. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, siswa diharapkan menjadi lebih aktif dan merangsang kreativitas berpikir oleh peserta didik. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tasya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi poin yang kelima, yaitu contoh internalisasi nilai Islami dengan strategi analogi pembelajaran bilangan bulat. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat. Jika penulisan himpunan bilangan bulat dianalogikan dengan perjalanan hidup manusia, maka penulisan bilangan bulat himpunan bisa ditulis dengan Z sama dengan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Atau bisa juga ditulis dengan Z sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, hal ini dapat digunakan sebagai analogi dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maksud dari analogi tersebut yaitu maka setiap yang lahir itu dimulai dari 0. Dan selanjutnya bergantung pada pendidikan yang diterima. Apakah ia akan menjadi positif atau ia akan menjadi negatif di umur selanjutnya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu penulisan bilangan bulat. Nah, pada penulisan himpunan bilangan bulat ini dapat kita tulis sebagai Z sama dengan himpunan negatif 3, negatif 2, 1, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ada pertanyaan yang dapat diajukan. Mengapa tidak ditulis Z sama dengan himpunan 3, 2, 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Analogi yang dapat dilakukan dari positif 3 yang cukup ditulis dengan angka 3 saja. Nah, di sini maksudnya bahwa kepositifan diri kita sendiri itu tidak perlu ditonjolkan. Kemudian sebaliknya, tidak menulis negatif 3 dengan angka 3 saja. Mengapa? Nah, hal ini kita artikan bahwa kenegatifan di dalam diri kita sendiri itu perlu kita ingat untuk menghadirkan sebuah rasa penyesalan dan rasa kita untuk bertaubat kepada Tuhan. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan satu malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari kurnia dan Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Di sini maksudnya yaitu tanda malam dan tanda siang menunjukkan tanda positif dan juga tanda negatif pada garis bilangan. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan juga positif. Nah, jika ada sebuah bilangan bulat positif 2 diberi tanda negatif, maka akan menjadi bilangan negatif 2. Sebaliknya, jika negatif dihilangkan, maka akan kembali menjadi bilangan bulat positif. Jadi, begitulah keadaan siang dan malam selalu bergantian. Sebelum saya tutup presentasi kelompok 1 pada hari ini, ada sedikit quotes untuk teman-teman, yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, saya mewakili kelompok 1 mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.